Hai teman-teman, Bapak Ibu semua, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini ya, ini adalah video bagian dari keseluruhan video yang ngomongin mengenai bagaimana membuat laporan keuangan yang benar pakai Excel. Video ini adalah part 4 ya, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana meng-closingkan atau membuat suatu neraca dan laba rugi ya, berdasarkan hal-hal lain yang sudah kita kerjakan. Nah, pada video part 1, part 2, part 3, which is Anda semua harus sudah tonton ya sebelum tonton video ini ya. Nah, pada video yang kemarin-kemarin, part 1, part 2, part 3, itu kita secara sistematik membahas mengenai bagaimana membuat jurnal umum pakai bank, rekening koran. Terus di video part yang kedua kita sudah menjelaskan bagaimana untuk menghitung penyusutan aset tetap menggunakan garis lurus. Dan yang part 3 itu nggak kalah pentingnya, kita membahas mengenai bagaimana menghitung harga pokok penjualan menggunakan metode rata-rata dan metode pencatatan periodik. Dan nggak kalah pentingnya, di video nomor 4 ini, part 4 ini, kita akan membahas mengenai bagaimana angka-angka yang sudah kita kerjakan di part 1, 2, 3, kita ramu ya ke dalam neraca sama laba rugi. Yuk kita langsung aja ke share screen saya ya. Aku akan jelaskan mulai dari jurnal. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah membuat ya. Ini ada jurnal bank, ada 4 kelompok jurnal, dan jurnal penyesuaian itu mengenai harga pokok penjualan, ya, amortisasi untuk biaya dibayar di muka. Kebetulan di sini ada biaya sewa ya yang dibayar di muka, ada biaya asuransi juga yang dibayar di muka, ya. Dan ada biaya penyusutan ya, ini di part 3 cara ngitungnya. Nah, setelah jurnal ini sudah kita kerjakan semua, maka kita wajib untuk memindahkan angka yang ada di kolom debit kredit ini ke kolom atau ke sheet yang namanya neraca saldo, atau dalam bahasa kerennya ini adalah trial balance ya, atau neraca coba gitu ya. Nah, di dalam trial balance ini kita kan punya saldo awal ya, teman-teman Bapak Ibu semua di sini. Lalu mutasi ya, mutasi ini dapat dari mana? Ya dapat dari sini, sheet jurnal ini. Lalu untuk saldo akhir ya penjumlahan aja gitu ya. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk memindahkan ini. Yang ada di debit kredit kita pindahkan ke trial balance ya. Caranya gimana? Kita menggunakan sum if itu boleh ya, atau kita menggunakan VLOOKUP. Tapi saya nggak percaya VLOOKUP karena pada jurnal ini satu akun bakalan muncul lebih dari satu kali, maka kita menggunakan sum if ya. Bagaimana rumusnya? Kita pergi ke atas, di sini formula Bapak Ibu. Di sini ada insert function sum if di sini. Nah, ya, range-nya kita ambil ya yang ada di sini. Nah, kita sorot ya. Kita kan mau memindahkan angka yang ada di kolom debit dulu nih. Kita sorot mulai dari deskripsi ke debitnya. Kita sorot sampai bawah, sampai sini ya. Jangan lupa kita taruh FN F4 di sini untuk mengunci range-nya. Lalu kriteria, kita klik yang di sini. Kita mau menyuruh Excel, Excel aku cariin dong penjumlahan dari akun-akun ayat silang yang ada di sheet jurnal gitu ya. Nah, sum range kita ke jurnal lagi dan kita sorot nih dari sini sampai atas. Ya, ini adalah yang di kolom debit yang mau kita pindahkan angkanya. Ya, makanya teman-teman FN F4 di sini. Ya, lalu kamu ketik OK. Nah, dia akan otomatis muncul. Dan untuk sisi kredit sekalian aja ya, biar kita nggak kerja 2 kali. Sum if, range-nya kita sorot ya, dari deskripsi sampai ke kredit teman-teman. Nggak boleh kalau cuma sampai debit ya, nanti akan muncul angka debit. Kita pingin untuk memindahkan angka yang ada di kolom kredit. Nah, ini kita taruh sampai bawah. Nah, sini ya, kita taruh FN F4 di sini. Nah, kriteria kita taruh ayat silang dan sum range kita taruh di sini. Nah, ini lalu kita taruh di sini. Nah, ini kita FN F4. Gitu ya. Lalu kita oke-kan di sini. Nah,
Udah selesai. Nah, kita tinggal drag aja ke bawah, Bapak Ibu. Makanya enaknya kalau menggunakan Excel ya seperti ini, ya. Tapi kalau nanti di lain kesempatan saya akan share ke Bapak Ibu semua bagaimana menggunakan software. Nah, itu aku akan tunjukin nih bahwa betapa enaknya ya. Akan sangat enak, lebih enak menggunakan software sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita fokus dulu ke Excel ya pada kesempatan kali ini. Nah, setelah mutasinya ini kelar, maka ini yang dalam saldo akhirnya ini akan secara otomatis keisi. Nah, ini saya mau ajarkan dulu ke Bapak Ibu semua prinsip-prinsip dasarnya ya. Di mana kita meletakkan hasil akhir, di debit atau di kredit. Nah, ini ya caranya. Rahasianya adalah Bapak Ibu harus paham posisi normal akun. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang awal-awal ini ya, ayat silang, ini kita taruh ya saldo awal debit ditambah mutasi debit dikurangin kredit. Ini adalah saldo awal untuk sisi debit ya. Nah, debit ini Bapak Ibu, kita harus melakukan untuk akun-akun yang ada di aset saja. Sampai sini. Ya, sampai sini. Ini semua adalah debit. Ya, kecuali kalau akumulasi penyusutan. Ini adalah penghuni kredit ya. Jadi caranya ini kredit, saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit dikurangin dengan debit. Lalu kita klik sini, gitu ya. Termasuk juga hutang usaha. Hutang usaha itu adalah posisi normalnya di kredit Bapak Ibu sampai dengan modal ya, sampai dengan modal itu posisi normalnya di kredit, dan laba ditahan, laba periode berjalan sampai dengan penjualan. Itu semua adalah penghuni kredit Bapak Ibu. Oke? Penghuni kredit. Nah, setelah kita selesaikan ini, kita langsung lengkapin ya, karena di sini saya sudah bikinkan kolom kontrol nih yang warna merah. Kalau masih ada angkanya, berarti masih belum selesai, karena basically antara debit sama kredit itu harus seimbang ya, harus sama. Nah, jadi kita coba ya, kita copy paste aja dulu. Kita petani nih, mana nih ya yang masih masuk di debit gitu kan. Nah, ini gini ya. Ini dividen itu adalah posisi normalnya di debit, oke? Dan ini ada refund dan sampai ke bawah ini semua debit punya ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita input semua, sorry, ini pendapatan bunga bank nggak di sini ya. Salah, makanya dia saldonya minus. Dia akan kita taruh di sisi kredit di sini. Mana nih? Nah, ini nih. Nah, di sini. Maka dia nggak minus dan di sini sudah hilang angka-angkanya. Nah, for your information again, aku mau jelasin dulu ke Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu ini paham setiap akun itu punya posisi normalnya. Jadi nanti ke depannya ketika Bapak Ibu mengerjakan saldo akhir ini, Bapak Ibu akan langsung bisa melihat contekannya ya. Contekannya adalah namanya dealer Bapak Ibu. Ini dividen. Saya terangkan di sini ya, dividen, aset, terus di sini DEA, expense atau biaya, terus ada aset. Ini kelompok itu dia posisi normalnya di debit Bapak Ibu, ya. Terus kalau ada di kredit, ini ada LER, liability atau kewajiban. Jadi utang-utangan itu semua posisi normalnya di kredit Bapak Ibu. Terus ada equity atau ekuitas. Lalu yang terakhir adalah revenue atau pendapatan atau penjualan. Itu semua posisi normalnya ada di kredit Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu memposisikan saldo akhir, Bapak Ibu mengacu pada ini aja. Ya, contoh nih dividen, itu kan di debit. Maka dividen saya taruh di sini di debit. Nih. Ya, saldo akhirnya dia di debit. Terus misalnya nih, equity atau ekuitas itu modal ya Bapak Ibu ya, atau modal saya tulis di sini. Nah, modal Bapak Ibu bisa lihat nih. Kalau saya taruh di kredit, sehingga akan terlihat di sini di kredit 200 juta. Gitu ya. Jadi acuannya di sini ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah menaruh posisi saldo akhir, karena kalau sampai salah di posisi saldo akhir nanti akan membuat trial balance atau neraca saldonya Bapak Ibu akan nggak balance, dan itu akan menjadi apa ya, ibaratnya
gangguan lah ya untuk Bapak Ibu move forward. Karena kalau aku edukasi klien-klien kami, coaching klien-klien kami ya, ketika kita menemukan masalah di sini yang belum balance, maka harus kita solve the problem dulu. Jangan kita meraih langkah berikutnya dengan kondisi nggak balance, nanti salah semua gitu ya, sampai hilir nanti akan salah semua. Oke? Nah, ini anggap ya sudah balance di saldo akhir ini. Lalu Bapak Ibu pergi ke neraca dan laba rugi. Nah, ini the easiest way. Karena apa? Basically di sini sudah selesai kita. Ya, udah balance, ini udah selesai. Ya, kita tinggal memindahkan aja angka di saldo akhir ini ke neraca dan laba rugi. Gitu ya. Nah, ini aku pakai apa? Aku pakai VLOOKUP. Ya, caranya itu I'm sure sudah saya jelaskan di part 1 untuk VLOOKUP ya. Coba Bapak Ibu pergi ke topik ini, membuat laporan keuangan menggunakan Excel, dan Bapak Ibu cek di part 1. Di situ saya sudah jelaskan step by step-nya semuanya ya. Nah, ini udah asumsikan sudah selesai semua di sini, jumlahnya sudah selesai, dan aset tetap itu Bapak Ibu harus melakukan VLOOKUP juga ya semuanya. Dan akhirnya apa? In the end ya, kita harus melakukan ini semua sudah selesai, ini juga sudah selesai, dan ini Bapak Ibu nih, saya akan memunculkan masalah ya di sini. Ini adalah kolom kontrol di mana terdapat ketidakbalansan Bapak Ibu. Nah, ketidakbalansan ini gimana? How to solve the problem gitu ya? Karena kalau dari dalam neraca saldo sudah balance, harusnya di sini juga sudah balance. Nah, biasanya itu disebabkan karena adanya akun yang belum kecangking di sini ya, belum kelihatan gitu ya. Nah, ini contohnya nih, ini refund. Refund kan ada di sini tadi. Saya bisa lihat refund. Nah, refund ada ya. Pendapatan lain-lain. Oh, ini pendapatan lain-lain juga salah posisi ya Bapak Ibu ya. Kita harus taruh di sini. Nah, ini kita delete. Nah, refund ini masih belum muncul gitu ya di sini. Nah, ini pendapatan lain-lain sudah. Nah, refundnya yang belum muncul di sini. Coba kita cek lagi. Yang bikin salah apa gitu kan. Nah, ini kita coba cek ya, dan kita input nih. Nah, ini VLOOKUP-nya aja yang ditaruh adalah VLOOKUP-nya kredit, sisi kredit. Padahal refund itu termasuk biaya ya, termasuk expense grouping-nya. Jadi harusnya kita taruh yang sisi debit punya. Di sini, ini kita kopas aja ke sini. Nah, tapi karena dia masuk ke groupingnya pendapatan, maka kita kasih minus di sini. Nah, gini ya. Selanjutnya kita cari lagi nih, kenapa? Loh, masih ada nih 3395 gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana Bapak Ibu semua? Kita coba VLOOKUP back ya, pasti ada. Di antara sini ya, akun-akun atau angka-angka yang muncul di dalam trial balance itu masih belum muncul di neraca dan laba ruginya. Oke, kita coba VLOOKUP back ya. Mulai dari sini, insert function, VLOOKUP, lalu kita kasih di sini lookup value-nya. Table array kita pergi ke neraca dan PL, kita ambil dari A ya. Oh, sorry, bukan dari A, dari atas, kas kecil ya. A11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kolom yang ada angkanya aja, lalu kita drag sampai sini ya. Lalu jangan lupa kita kunci pakai FN F4. Lalu ini 6, ini false. Begini Bapak Ibu. Nah, sebentar, ini tadi 6 nggak ya? Sorry. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini jangan sampai ada NA. Kalau ada NA-nya dan ternyata ada angkanya, berarti belum masuk. Gitu ya. Dan ini kita langsung filter NA. Nah, ini kan ketahuan mana yang belum masuk. Ternyata ada piutang-piutang nih yang ternyata belum dimasukkan gitu kan. Nah, kita coba cek di sini. Piutang karyawan, oh sudah ternyata Bapak Ibu kita samkan gitu ya. Udah kita samkan di sini. Nah, ini sudah 23671 gitu ya. Udah kesam. Nah, terus apa gitu ya yang membuat selisih lagi? Nah, kemungkinan ada salah
hitung ya, atau salah posisi akun Bapak Ibu. Tenang aja, pada part 4 ini memang saya mau menunjukkan ke Bapak Ibu semua apabila ada kendala-kendala ketidakbalancean, kita tahu ya how to solve itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dividennya 0. Padahal di sini dividennya ada. Dan dia akan muncul ya, di sini nggak akan muncul NA karena memang dividennya ada. Nah, ini dia yang menjadi problem kita. Ini angka belum masuk gitu ya. Jadi kita harus melakukan VLOOKUP yang ini Bapak Ibu. Ini kita copy paste ke sini. Oh, kok nggak muncul ya? Ini coba kita copy paste ke sini. Yang kolom debit ya. Nah, muncul Bapak Ibu. Dan ini jangan lupa kita kasih minus ya, karena dividen itu basically minus. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ini sudah selesai. Ya, dia sudah balance Bapak Ibu neracanya ya. Neraca balance itu artinya apa? Aset ya, total asetnya 302 juta. Itu sudah sesuai dengan total kewajiban dan ekuitasnya. FYI Bapak Ibu, cara kita untuk ngelihat neraca ya, apa sih artinya gitu ya. Aset ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Ya. Sementara kewajiban ini dan ekuitas ini adalah sumber dari mana sih Anda memperoleh kekayaan tersebut ya. Bisa dari utang usaha dan bisa juga dari modal ya. Nanti di sesi-sesi kita berikutnya saya janji akan ngadain konten tentang cara analisanya, laporan keuangan seperti apa gitu ya, cara bacanya seperti apa. Makanya jangan lupa di-subscribe sehingga ketika ada pembaharuan dari kami, Bapak Ibu semua akan langsung ke notice gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat nih berapa laba bersihnya dari usaha klien saya ini ya. Berarti di bulan Agustus dia mendapatkan laba bersih sekitar 28 jutaan saja gitu ya. Which is itu hanya 2,2% dari total omsetnya dia. So, gimana Bapak Ibu semua? Apakah udah sampai di part 4 ini Bapak Ibu sudah melakukan latihan, sudah melakukan praktek, udah ambil format Excel saya ini di kolom deskripsi yang terdapat pada video-video part 1, 2, 3 itu selalu ada ya. Apakah sudah? Kalau sudah bisa dilanjutkan ini ya untuk membuatkan neraca sama laba ruginya. Ayo latihan, karena kalau kita nggak latihan sama aja kita buang-buang waktu untuk mendengarkan video ini. Video saya ini tidak dibuat untuk didengarkan Bapak Ibu, tapi dibuat untuk teman Bapak Ibu melakukan prakteknya. Oke, share video ini apabila Bapak Ibu merasa bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu yang lain. Sampai ketemu lagi di part kelima. Part kelima itu saya akan ngebahas mengenai bagaimana membuat laporan arus kas ya, dan juga laporan perubahan ekuitas. So, see you on the next video. Bye-bye.